Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat kasih yang sempurna yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang telah kita terima. Kita bersyukur buat kemurahan dan kebajikan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini buat kemurahan dan kebajikan yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang ajaib yang Kau curahkan dalam hidup kami. Kasih yang mengubahkan hidup kami. Kasih yang memulihkan hidup kami. Kasih yang menyembuhkan kami. Kami bersyukur karena Engkau baik bagi kami, Tuhan. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu, Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, hanya karena anugerah-Mu dari-Mu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu, Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, hanya oleh anugerah-Mu, kemurahan-Mu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus.
Sekali mereka katakan, kasih yang terindah kami terima daripada-Mu. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun karena anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Kita katakan, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Mulia nama-Mu Yesus. Mulia nama-Mu Yesus. Kami bersyukur, kami menyembah, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih yang terindah yang kami terima, kasih yang terbesar, kasih yang sempurna, yang telah Kau curahkan dalam hidup kami, Tuhan. Bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami, bukan karena kebaikan kami, hanya karena anugerah-Mu. Hanya karena anugerah-Mu. Kasih-Mu yang memulihkan hidup kami, kasih-Mu yang menyembuhkan hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur,
baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Mulia. Haleluya. Haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Haleluya. Mulialah namamu, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Allah kami. Kami tinggikan namamu, kami sembah, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau, sebab Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Hanya Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Pimpin tuntun langkah kami, agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, agar kami tidak menjauh daripadamu, tapi kami mau berjalan di dalam jalan-jalan-Mu, mengikuti kehendak-Mu,
mengikuti rencanamu. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah. Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Kau sungguh baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Hanya kepadamu hati kami percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Kami menyembah. Meninggikan Engkau di atas segalanya. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti-Mu, Yesus Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi kami. Kau Bapa yang mencintai kami dengan kasih yang sempurna, kasih yang ajaib yang telah Kau curahkan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukur kepadamu. Haleluya,
Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, selamanya Kau baik. Haleluya, haleluya. Haleluya. Syukur bagimu, Bapa yang kekal. Haleluya. Terpujilah, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau. Terima kasih, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Pemeliharaanmu ajaib. Sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kasih yang sempurna telah terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau berikan aku layakanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa kami yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kami akan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami bersyukur buat kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh
Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, Kau selalu ada bagiku, ya. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sungguh biarlah keyakinan dan kepercayaan bahwa Engkau Bapa selalu ada bersama dengan kami. Karena kasih yang sempurna yang sudah Engkau curahkan bagi kami. Dan biarlah kesadaran dan keyakinan dan kepercayaan ini juga menolong kami untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang memimpin menuntun langkah kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri mengikuti keinginan daging dan kehendak kami, tapi kami berjalan di dalam jalan-jalan. Suatu pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami, supaya ada tempat untuk firman-Mu, supaya kami mengetahui kebenaran dan kebenaran untuk memerdekakan kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini saat teduh kita sudah sampai di kitab Esther, ya. Kita sudah menyelesaikan kitab Nehemia yang banyak menginspirasi kita. Hari ini kita masuk ke kitab Esther yang kita tahu secara umum, ya. Esther adalah seorang Yahudi, seorang Israel yang ada di negeri Persia, yang karena kecantikannya diangkat menjadi Ratu Persia, menjadi ratunya Raja Ahasiweros, dan nanti kita lihat di pasal-pasal berikutnya bagaimana kehadiran dan kedudukan Esther sebagai ratu menyelamatkan bangsa Yahudi dari rencana pemusnahan orang-orang Yahudi. Di kitab di pasal yang pertama ini nanti kita akan lihat kisah awal dari Ratu Esther ini, ya. Saya akan mulai bacakan ayat yang pertama. Ratu Wasti dibuang. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka Raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil,
bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus, dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih, sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmer putih, gewang, dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasuerus. Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasuerus, supaya mereka membawa Wasti, sang ratu, dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikian biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat kepada Baginda ialah Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan, ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang? Karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasuerus yang disampaikan oleh sida-sida, maka sembah memukan di hadapan raja dan para pembesar itu, Wasti sang ratu bukan bersalah kepada sang raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasuerus. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan seorang, Raja Ahasuerus menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan Baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasuerus dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada semua mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar, jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul Memukan itu. Dikirimkanlah oleh Baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan tiap-tiap daerah, menurut tulisannya dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, bunyinya. Setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Ya, jadi di pasal yang pertama ini kita belum mendengar tokoh Esther muncul ya, tapi masih tentang Raja Ahasuerus dan Ratu Wasti, dan sebuah pesta besar yang diadakan oleh Raja Ahasuerus yang cukup kaya ya dan cukup berpengaruh ya, karena menguasai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia.
Dia mengadakan pesta dengan mengundang para pejabat-pejabat istana, pejabat militer, ya, pejabat-pejabat daerah, ya, mengadakan pesta yang cukup lama ya, 180 hari tambah 7 hari ya, 187 hari ya. Belum pernah saya dengar ada pesta seperti itu sekarang ya. Tapi zaman dulu dilakukan oleh Raja Ahasiweros, jadi sekitar 6 bulan pestanya, setiap hari pesta dengan eh, bahkan dengan peraturan, satu peraturan yaitu boleh berlaku suka-suka ya, artinya tidak ada aturan sebenarnya ya, apa aja boleh dimakan, boleh diminum ya, dengan bebas sesuka hati. Uh, tapi dari kisah ini mungkin kita bisa belajar beberapa hal. Uh, yang pertama, kita belajar bagaimana respon Raja Ahasiweros yang begitu marah, yang begitu berapi-api amarahnya ketika di akhir pesta, ya, setelah memamerkan seluruh kerajaannya, seluruh kebesarannya dan seluruh kekayaannya kepada para tamu, dan puncaknya dia ingin memamerkan kecantikan istrinya Ratu Wasti, ya, tapi entah kenapa tidak disebutkan alasannya. Ratu Wasti menolak untuk memenuhi keinginan Raja Ahasiweros, sehingga muncullah, bangkitlah amarah daripada Raja Ahasiweros, ya. Nah, ini tentu menimbulkan amarah Raja Ahasiweros, sehingga dia mengumpulkan para penasehatnya untuk bersikap seperti apa, dan akhirnya muncullah sebuah keputusan bahwa Wasti dicopot kedudukannya sebagai ratu dan dilarang seumur hidupnya untuk bertemu dengan Raja Ahasiweros. Ya, tentu ini bisa menimbulkan apa namanya, ya, pro kontra kalau kita membahas ini, ya. Mungkin sebagian ada yang setuju dengan tindakan Raja Ahasiweros, ya, sebagian mungkin tidak setuju karena terlalu terlalu emosional mungkin, ya. Tapi terlepas dari apapun, karena kita belajar, ya, bahwa tentu saja budaya pada waktu itu dengan waktu sekarang ini tentu jauh berbeda, ya. Di satu sisi ketegasan Raja Ahasiweros tentu dapat dimengerti sebagai seorang raja, ya, karena titahnya tidak diindahkan, ya, sekalipun oleh istrinya sendiri, oleh ratunya sendiri, ya, dan itu menimbulkan hal yang fatal bagi ratu yang bersangkutan, ya, sehingga dibuat sebuah ketentuan bahwa semua istri-istri harus tunduk kepada suaminya di seluruh kerajaan pada waktu itu, ya. Nah, tentu kalau zaman sekarang, ya, kita belajar dari ini sudah berbeda nilai-nilai budaya dan nilai-nilai moralnya, ya. Kalau hal ini mungkin terjadi, ya, tentu kita belajar dari Raja Ahasiweros ini adalah kita jangan sekali-sekali membuat keputusan saat sedang marah, ya, atau sedang emosi, ya, karena bisa merugikan kita sendiri, ya. Nanti kita baca di pasal yang kedua, sebenarnya pasal yang kedua ayat yang pertama menunjukkan bahwa ada sedikit penyesalan, ya, ada penyesalan di Raja Ahasiweros ketika dia sudah membuat keputusan yang keras seperti itu, ya. Akhirnya dia menyesal juga, tapi karena keputusan sudah dibuat, ya, tidak mungkin lagi dicabut atau dibatalkan. Oleh karena itu kita belajar, terutama sebagai pria, sebagai suami, ya, kita belajar untuk tidak membuat keputusan-keputusan penting ketika sedang dalam keadaan emosi atau sedang dalam keadaan marah. Kita belajar untuk tenang dulu, ya, untuk cooling down dulu, ya, baru kita mempertimbangkan beberapa hal yang perlu kita putuskan, ya. Tentu saja dalam konteks sekarang ini, ya, kalau itu terjadi, ya, kalau mungkin pasangan kita tidak memindahkan apa yang kita mau atau apa yang kita perintahkan, ya, tentu kita tidak langsung membuat keputusan yang radikal, ya,
tentu bisa diajak komunikasi ya, apa hal yang membuat perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat seperti itu ya. Itu yang pertama yang bisa kita pelajari dari kisah ini ya. Yang kedua yang saya bisa tangkap adalah sebuah apa namanya ya, sebuah eh, katakanlah sebuah paradoks ya, di mana seorang raja Ahasiweros yang memamerkan kerajaannya, ya, kekayaannya, kebesarannya, pemerintahannya yang luas, menguasai 127 daerah dari India ke Ethiopia, ya, kehebatannya dan lain sebagainya, ya, hampir 6 bulan lebih, ya, dia memamerkan itu, dan puncaknya ketika dia mau memamerkan kecantikan istrinya, tapi itu tidak terpenuhi, dia begitu marah ya, dia dikatakan di dalam uh, ayat itu tadi ya, dia marahnya sangat berapi-api, sangat marah sekali. Nah, ini sangat kontras ya, bahwa ternyata kebesaran, kekayaan ya, kehebatan ya tidak membuat seorang raja Ahasiweros itu cukup bisa memuaskan dirinya ya. Satu kekurangan dari istrinya justru membuat dia begitu sedih, begitu marah, begitu kecewa ya. Padahal dia baru saja bisa dikatakan menyombongkan diri dengan kehebatan-kehebatannya ya. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa tidak ada satupun ya yang bisa memberi kepuasan di dalam diri kita kecuali kita dekat dengan Tuhan dan kita tahu bersyukur. Bersyukurlah yang membuat kita bisa puas. Bersyukurlah yang bisa membuat kita memiliki damai sejahtera atau memiliki kebahagiaan ya. Jadi mari kita belajar bersyukur ya, melihat dari kisah ini ya, satu kekurangan dapat mencemari begitu banyak kehebatan ya, begitu banyak katakanlah dalam tanda kutip ya berkat yang kita terima. Nah, ini kita belajar untuk bersyukur di dalam kisah ini. Yang terakhir yang saya dapatkan ketika kita sampai ke kitab Esther ya, disebutkan bahwa ternyata kitab Esther ini adalah salah satu, bukan salah satu ya, satu-satunya kitab di Alkitab yang tidak menulis kata Tuhan atau kata Allah di dalamnya ya, tidak ada kata Tuhan atau kata Allah di dalamnya ya. Bisa diartikan ya, seakan-akan Tuhan tidak ada ya, seakan-akan Tuhan tidak nyata di dalam kisah kitab Esther. Tapi tentu saja kalau kita mengikuti kisahnya secara lengkap nanti ya, sangat nyata sesungguhnya karya Tuhan di dalam kisah Esther ini ya. Dari awal kisahnya di dalam pasal 1 ini ya, bagaimana pesta yang dilakukan oleh Raja Ahasiweros, bagaimana Ratu Wasti menolak ya, dan nanti kita lihat di pasal-pasal berikutnya, akhirnya muncullah Esther yang dijadikan dan diangkat menjadi ratu dan lain sebagainya ya. Artinya bisa disimpulkan kalau tidak ada pesta Raja Ahasiweros, tidak ada Wasti yang menolak, tidak ada Wasti yang menolak, Wasti tidak jadi dipecat atau dihentikan menjadi ratu. Kalau Wasti tidak dipecat menjadi ratu, tentu tidak ada Esther yang diangkat menjadi ratu yang baru. Kalau tidak ada Esther, maka seluruh rencana Haman yang ingin memusnahkan orang-orang Yahudi akan berjalan dengan mulus ya. Nah, kalau orang-orang Yahudi dimusnahkan, tentu sejarah panjangnya ya tidak ada Yesus yang lahir. Nah, jadi eh, sangat nyata sebenarnya Tuhan bekerja di dalam kitab Esther, walaupun nama Tuhan, nama Allah itu tidak ada disebutkan sekalipun di dalam kitab Esther ini. Nah, saya merenung-renungkan aplikasinya dalam kehidupan kita adalah kadang-kadang di dalam hidup kita
Tuhan itu sepertinya diam ya. Tuhan itu sepertinya tidak bekerja, tidak ada mujizat, tidak ada sepertinya sunyi saja ya. Sepertinya Tuhan itu begitu jauh. Tapi satu hal yang kita percaya, kita pasti ya bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan kita ya. Sekalipun kelihatannya tidak ada tanda-tanda Tuhan bekerja, tapi ada banyak kisah dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, walaupun sepertinya tidak ada mukjizat, tidak ada karya Tuhan ya. Tapi sekali lagi mata Tuhan tidak pernah lepas dari kita, ya, penyertaannya tidak pernah hilang dari kita, dan Dia selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin 3 hal itu yang bisa saya sharingkan ya kepada kita semua. Maaf waktunya kelewatan ya, saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Ramli. Aman, waktu masih aman Pak. Ya, jadi ada 3 kebenaran yang kita belajar hari ini. Yang pertama, seperti berkali-kali dan berulang-ulang ada banyak orang yang saya nasihati. Kalau lagi emosi, jangan buat statement apapun, apalagi keputusan. Itu pasti akan menjadi keputusan yang salah besar, fatal, yang ujungnya hanya akan disesali kemudian. Jadi belajarlah menguasai diri, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa, dengar suara Tuhan, sehingga keputusan yang kita buat itu keputusan menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak daging kita. Jadi itu pembelajaran yang sangat penting yang harus diaplikasikan dalam hidup kita. Jangan buat keputusan. Jangankan buat keputusan, statement saja jangan. Apalagi keputusan kalau lagi emosi. Lebih baik tarik nafas, kuasai diri, tenang, doa. Yang kedua, kita belajar hanya Tuhanlah yang dapat memuaskan hasrat jiwa kita. Sehebat Ahasveros yang punya 127 daerah bawahan, jajahan, yang bisa buat pesta 187 hari. Ternyata ada satu hal yang nggak memuaskan hidupnya, dan itu membuat hidupnya sangat-sangat labil. Nah, jadi mari taruh rasa puas kita, rasa cukup kita itu di dalam Tuhan. Dan kenapa kitab Wahyu hari-hari ini saya sedang ngomong dengan beberapa orang dan akan terus ngomong hari-hari ini. Kembali kepada kasih yang semula. Ketika kita mulai kehilangan kasih kepada Tuhan, mau seperti apapun bentuk ibadah, bentuk pelayanan, itu nggak akan pernah membuat kita puas. Akhirnya terjebak dengan yang namanya rutinitas. Kita mulai jenuh dan kita terus hidup dalam pencarian. Padahal sesungguhnya Tuhanlah yang akan memuaskan hasrat jiwa kita di dalam seluruh aspek hidup kita. Dan tentu yang ketiga itu juga yang penting yang harus kita ingat. Tuhan itu pribadi yang nggak kelihatan, tapi dia nyata dalam hidup kita. Nah, jadi seperti doa yang tadi juga saya sampaikan, supaya kita terus sadar bahwa Bapa itu selalu ada bersama dengan kita, walaupun nggak kelihatan secara nyata. Dan dua sisi tentunya yang kita harus pahami, yang seperti tadi Pak Rami tadi katakan, walaupun dia nggak kelihatan secara nyata, tapi pekerjaannya itu nyata yang membuat hidup kita ada sampai hari ini, melalui rangkaian-rangkaian peristiwa. Nah, sisi yang lain yang saya maksud adalah seperti ini. Ketika kita menyadari, walaupun Tuhan itu nggak kelihatan, tapi dia nyata menyertai kita, harusnya itu membuat kita ini hidup melangkah di dalam kebenaran. Tidak buat suka-suka. Nah, seringkali kan manusia tertipu karena Tuhan yang nggak nyata itu, akhirnya dalam keadaan baik-baik, dia suka-suka buat seakan-akan Tuhan itu nggak ada. Sehingga dia lakukan dosa, kesalahan itu jadi hal yang biasa. Padahal sekali lagi, sekalipun Tuhan itu nggak kelihatan, tapi sebenarnya dia nyata di dalam setiap rangkaian hidup kita. Jadi bukan saja kita mau mengeksploitasi dan memanipulasi keberadaan Tuhan hanya untuk ego kita, tapi di satu sisi harusnya itu terus mengingatkan kita, menyadarkan kita dengan kuat bahwa sekalipun, sekali lagi saya harus ulangi kalimat ini, nggak kelihatan, tapi dia itu nyata menyertai hidup kita.
Dan harusnya kesadaran, keyakinan itu yang membuat kita hidup dalam firman, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Jadi itu yang harus kita ngerti hari ini. Jadi 3 kebenaran itu, mari renungkan sepanjang hari ini bagaimana dengan hidupmu. Apakah kau masih punya problem emosional yang seringkali nggak terkontrol, buat statement, buat keputusan, terus nyesal berulang-ulang seperti itu. Bertobat hari ini, mulai kuasai diri, diri tenang, dan berdoa. Keputusan adalah kehendak Tuhan. Dan yang kedua, jadikan Tuhan satu-satunya pribadi yang memuaskan semua hasrat hidupmu. Sehingga engkau punya rasa syukur, punya rasa cukup, terus hidup rasa puas. Dan yang ketiga, Tuhan itu sekalipun nggak terlihat, tapi dia nyata dalam hidup kita. Bukan saja dia menolong dalam rangkaian peristiwa hidup kita, tapi di sisi yang lain itu membuat kita untuk terus hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kebenarannya. Oke, itu saja yang saya mau tambahkan dan teguhkan dari apa yang sudah Pak Ramli tadi sampaikan. Terima kasih Pak Ramli, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Hengki. Kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Aheng, nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Oke, Pak Hiki, terima kasih. Shalom Bapak Ibu semua, mari kita masuk dalam doa pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, yang kami puja, kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami selalu mengucap syukur ya Tuhan atas segala pertolongan, perlindungan, dan kasih setiamu pada kami semua ya Tuhan. Kami, suami istri, anak-anak, cucu, menantu, serta yang mengundara dengan kami ya Tuhan Yesus. Engkau selalu berkati dan selalu setia dan kepada kami semua ya Tuhan, dengan kami pada pagi hari ini ada dalam kuat dan diberkati oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami dapat berkoram dia ya Tuhan. Kami serahkan semua tentang kuasa-Mu ya Tuhan, bahkan Engkau telah beri kami kekuatan kesehatan pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap bersuka cita dan damai sejahtera-Mu tercurah bagi kami semua. Bapa di surga, sebelum kami menaikkan tiap doa dan permohonan kami, Engkau terlebih dahulu ya Tuhan, ampuni segala bentuk dosa, pelanggaran, kekurangan, kelemahan kami ya Tuhan. Supaya ya Tuhan, kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pada pagi yang ini ya Tuhan, kami sudah sama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Semoga boleh ya Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan, pagi-pagi hari ini. Dan kami juga ya Tuhan, sudah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan boleh menjadi rema bagi tiap kami ya Tuhan, boleh kami aplikasikan dalam tiap kehidupan kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Dan kami tetap andalkan Engkau dalam segala keadaan ya Tuhan. Kami juga mau tetap sabar ya Tuhan dan tidak emosi dalam mengambil suatu keputusan ya Tuhan. Karena ya Tuhan bisa berakibat fatal pada kami ya Tuhan. Dan hanya Tuhanlah ya Tuhan yang boleh memuaskan setiap kami ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan segala dalam segala keadaan kami ya Tuhan. Dan Tuhan selalu nyata dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada di hati kami semua. Dan hamba-Mu Pak Dr. Ramli yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau selalu berkati ya Tuhan dalam pelayanannya. Bahkan Engkau ya Tuhan semakin tambah-tambahkan ya Tuhan kapasitas pelayanannya Tuhan Yesus di gereja Bunga maupun di sekitarnya Tuhan Yesus. Engkau tambah-tambahkan jiwa-jiwa ya Tuhan untuk datang menyembah muliakan nama Engkau. Dan profesi yang sebagai dokter ya Tuhan Engkau tetap berkati ya Tuhan. Supaya Tuhan Pak Ramli ya Tuhan juga dapat boleh berkat bagi Bunga dan sekitarnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Engkau berkati kekuatan kesehatan Pak Dr. Ramli ya Tuhan. Demikian ya Tuhan, istri dan anaknya juga Engkau berkati, juga Engkau juga berkati cita-cita anak-anaknya Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga setiap kami yang ada di grup Keramdio ini ya Tuhan Yesus, juga Engkau berkati ya Tuhan. Setiap pergumulan atau persoalan ya Tuhan yang ada dalam kami ya Tuhan, Engkau selalu beri jalan keluar yang terbaik bagi kami ya Tuhan Yesus. Supaya kami ya Tuhan boleh berkat dan boleh memberkati setiap orang ada di sekitar kami. Setiap pekerjaan, pelayanan yang kami lakukan sepanjang hari ini, boleh selalu mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Apabila ada teman dalam grup Keramdia yang sakit atau kurang sehat ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa bilur-bilurnya Tuhan, Kau pulihkan, Kau sembuhkan secara sempurna. Kami juga doakan kota Jambi dan sekitarnya. Juga Engkau berkati ya Tuhan. Engkau jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan ya Tuhan. Supaya kota Jambi tetap aman ya Tuhan, dan kondusif di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia.
dan pemerintahannya. Engkau berkati ya Tuhan. Indonesia tetap aman, tetap bersatu, jauhkan dari perpecahan. Aparat TNI dan Polri tetap setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, dari kota sampai ke pedesaan sekalipun, supaya ada kedamaian, aman, tentram ya Tuhan, bagi seluruh rakyat Indonesia. Para pemimpin mulai dari pusat, yaitu Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, dan pemerintahan dari daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan. Kami serahkan semua tentang kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Demikian juga Presiden, Wakil Presiden terpilih ya Tuhan. Engkau berikan visi misi yang jelas ya Tuhan untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, agar semuanya damai dan Indonesia boleh menjadi Indonesia yang hebat dan makmur ya Tuhan bagi seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mereka bekerja dengan roh takwa akan Engkau ya Tuhan, untuk kemajuan dan seluruh kesejahteraan Republik Indonesia. Dan ya Tuhan, kami juga umat Kristiani ya Tuhan, diberi kebebasan untuk kami tetap beribadah di manapun kami berada ya Tuhan Yesus. Dari kota sampai ke desa-desa sekalipun ya Tuhan. Dan kami juga doakan hasil bumi dan hasil alam ya Tuhan. Engkau berkati supaya dapat dikelola untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Demikian ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, kami serahkan seluruh gereja-gereja dari berbagai sinode atau dominasi ya Tuhan, supaya kami bersama-sama hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya selalu unity dan bersatu memberitakan kabar baik, dan boleh menjadi terang dan garam dan menjadi surat terbuka, sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, boleh datang bertobat, sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia tiap lutut berteluk, tiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Demikian pada hari ini, berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, janganlah dalam membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur sekali lagi kami telah menikmati keindahan di dalam hadirat-Mu bersama-sama di dalam Koramdio kami pada pagi ini. Kami telah menikmati penyembahan dan doa-doa kami, dan kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami berdoa, ajar kami untuk terus mengendalikan diri dan menguasai diri kami dalam hidup kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk terus mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, bahwa rasa puas kami hanya ada di dalam Engkau. Dan ajar kami untuk selalu percaya bahwa Engkau nyata di dalam kehidupan kami sekalipun Engkau tidak kelihatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya Tuhan berkati, sehingga boleh berhasil di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Bertambah-tambahlah kiranya kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terpuji namamu, termulialah Engkau, dan akhirnya kami boleh terima berkat-Mu, berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Oh iya. Oke. Din live ya Pak. Oke, Makasih. silakan. Ini lagi ada